Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahad Ilmi Al-Ukhuwah Sukoharjo yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kutayyib, sebuah kitab kecil atau sebuah buku saku yang berjudul Nubdah fil Aqidah Al-Islamiyah, ringkasan dari akidah Islamiyah atau Syarah Usul Iman, penjelasan dari rukun iman yang 6, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan dalam pembahasan yakni tentang ad-dinu al-islamiyu, tentang agama Islam. Yang mana terakhir kita sampai di halaman 7 ya bersama Ustadz Nurwan Darmawan. Yakni tentang cakupan dari agama Islam. Wadinul islamiyu, dan agama Islam aqidatun wa syari'atun. Sedikit mengulang ya. Jadi agama Islam adalah isinya atau kandungannya yakni akidah dan syariat. Jadi agama kita, agama Islam itu berisikan tentang akidah, keyakinan atau keimanan, demikian juga tentang syariat, tentang hukum-hukum. Yang mana agama kita, agama Islam, fahuwa kamilun fi aqidatihi wa syara'ihi. Dan dia, agama Islam itu adalah agama yang kamilun, yang sempurna. Sempurna dalam hal apa? Fi aqidatihi, sempurna dalam hal yakni akidahnya, keyakinannya. Nah yang kedua, kamilun fi syara'ihi, sempurna dalam hal yakni syariat-syariatnya atau hukum-hukumnya. Kemudian setelah itu, nah di sini penulis ya yakni Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau akan membawakan beberapa contoh. Tidak semuanya ikhwan, hanya beberapa contoh yakni bentuk sempurnanya agama kita, agama Islam, dari sisi akidahnya, demikian juga dari sisi apa? Syariatnya atau hukumnya. Yang pertama yang menunjukkan bahwasanya agama kita, agama Islam adalah agama yang sempurna dalam hal akidahnya. Yang pertama, agama kita ya'muru bi tauhidillahi ta'ala wa yanha 'anisyirki.
Yang pertama, agama kita, agama Islam itu memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dalam hal apa? Peribadahan atau pengibadahan. Jadi apa? Ya, ini menunjukkan apa? Agama kita itu agama yang sempurna dalam siapa akidahnya. Agama kita memerintahkan supaya kita itu hanya menyembah kepada Allah saja. Wa yanha anisyirki, dan agama kita, agama Islam melarang dari tumindak. Apa? Kok bahasa Jawa ya? Melarang dari apa? Perbuatan syirik. Ini Pak, mensekutukan Allah. Menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan. Berarti apa Pak? Agama kita memerintahkan kita itu hanya menyembah Allah saja. Tidak berbuat syirik. Antum jangan keliru ya. Maknanya syirik itu apa? Mensekutukan Allah. Berarti apa Pak? Selain dia itu menyembah Allah, dia masih mencari sesembahan selain Allah. Namanya apa? Membuat tandingan, mensekutukan Allah. Itu namanya berbuat syirik. Dia tidak hanya menyembah kepada Allah saja. Dia belum merasa cukup. Nah. Ini sebagaimana apa? Sebagaimana yang dikerjakan, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dahulu. Mereka itu ketika berada di lautan, di tengah laut, di tengah samudra, mereka itu apa ketika ada ombak yang sangat besar, ya, mereka itu apa? Mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Mereka itu berdoa hanya kepada Allah, minta keselamatan supaya mereka bisa selamat sampai daratan. Itu apa? Mereka itu hanya berdoa kepada Allah, minta keselamatan hanya kepada Allah. Berarti apa? Mereka itu apa? Memurnikan ketika itu, memurnikan apa? Salah satu bentuk ibadah yakni doa kepada Allah. Tetapi ketika mereka sampai daratan, mereka lupa lautan. Bukan lupa daratan, lupa lautan. Karena apa? Mereka lupa apa yang terjadi di laut. Ya. Mereka lupa, bukan lupa daratan, lupa lautan. Ya. Mereka apa Pak? Mensekutukan Allah dalam hal ibadah. Mereka lupa, ya. Mereka lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka apa? Berbuat syirik kembali, ya. Nah, itu apa? Berbuat syirik, membuat tandingan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, halaman 8. Ya'muru bisidqi wa yanha 'anil kadzibi. Saya ulangi. Ya'muru bisidqi wa yanha 'anil kadzibi. Yang kedua, ya'muru, agama Islam itu memerintahkan. Memerintahkan apa Pak? Bisidqi. Supaya Pak kita itu jujur. Ya. Jujur.
Jujur apa? Dalam berkata berarti ini ya, dalam berkata. Jujur dalam berkata. Ya. Bagaimana jujur itu? Ya ini apa? Ya ini sesuai dengan wake. Yaitu jujur. Berbicara apa adanya. Sesuai dengan wake. Sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan realita. Sesuai dengan fakta. Itu namanya apa? Sidq, jujur. Wayanha anil kadhibi. Dan agama kita melarang dari lawannya jujur, yakni dusta. Berbicara yang tidak sesuai dengan apa? Realita. Tidak sesuai dengan fakta. Ya kalau sekarang hoax, ya. Huak, nah itu ya. Berbicara huak ya. Yang ketiga, ya'muru bil adli wa yanha anil jauri. Ya'muru bil adli wa yanha anil jauri. Ini bukti yang ketiga. Kalau agama kita itu agama yang sempurna dalam akidahnya, demikian juga hukum-hukumnya. Agama kita memerintahkan untuk berbuat adil. Wa yanha anil jauri. Dan melarang kita dari perbuatan apa, Pak? Lawannya adil apa, Pak? Curang. Ya, curang. Agama kita memerintah kita untuk berbuat adil dan yakni apa? Melarang dari perbuatan curang. Nah, kemudian beliau menjelaskan adil itu bagaimana? Supaya nanti kita tidak apa, Pak? Salah paham. Jangan sampai kita diperintah untuk berbuat adil. Maksudnya adil itu bagaimana? Apakah sama rata? Nah, di sini beliau akan menjelaskan wal adlu huwa al musawatu baina al mutamasilati. Ana ulangi, al adlu huwa al musawatu bainal mutamasilati. Poin yang pertama, adil itu artinya adalah al musawatu, menyamakan antara dua hal yang serupa atau semisal. Menyamakan dua hal yang semisal atau serupa. Wat tafriqu bainal mukhtalifati. Wat tafriqu bainal mukhtalifati. Wat tafriqu, dan membedakan baina, di antara al mukhtalifati, perkara-perkara yang memang berbeda. Itu kesimpulan dari apa, Pak? Definisi pengertian dari adil. Menyamakan antara perkara-perkara yang sama atau serupa atau semisal, dan membedakan antara perkara-perkara yang memang berbeda. Itu namanya adil. Saya mau tanya, laki-laki dan perempuan itu sama atau beda, Pak? Beda. Yang namanya adil
menyamakan sesuatu yang memang sama dan membedakan sesuatu yang memang beda. Jadi kalau adil itu apa? Ya, lelaki sama perempuan itu dibedakan, tuh namanya adil. Nah, iya, nah, namanya nggak adil ya. Lanjut, sekarang lanjut ya. Itu makna adil yang betul. Lah yang salah bagaimana? Walaisal adlu saya baca dulu. Al musawata al mutlaqata kama yantiku bihi ba'dun nasi. Ana ulangi. Walaisal adlu al musawata al mutlaqata kama yantiku bihi ba'dun nasi. Walaisal adlu, dan bukanlah adil itu al musawata menyamakan al mutlaqata menyamakan secara mutlak kama yantiku bihi ba'dun nas, sebagaimana sebagian manusia yang tikubi membicarakannya, mengatakan hal tersebut. Yang namanya adil itu ya menyamakan semuanya. Laki-laki dan perempuan itu sama. Contohnya, ya. Nah ini apa? Ini keliru. Itu bukan apa? Itu bukan makna adil yang benar kalau menyamakan secara mutlak. Maka keliru kalau mengatakan apa Pak? Hina yaqulu dinul islami dinul musawati. Hina yaqul, ketika dia mengatakan dinul islami, agama Islam itu adalah dinul musawati. Agama Islam itu adalah agama persamaan. Itu keliru. Ya, keliru. Kalau agama Islam adalah agama persamaan, ya. Semuanya sama secara mutlak. Semuanya sama, nggak ada yang berbeda. Wayutliku fa innal wayutliku itu koma ya. Hina yakun dinul islami dinul musawati wayutliku. Salah kalau dia mengatakan agama Islam itu agamanya persamaan dan dia memutlakkan semuanya sama. Apa alasannya Pak? Kok salah? Kalau adil itu adalah menyamakan semuanya secara mutlak, fa innal musawata karena al musawata menyamakan bainal mukhtalifati antara perkara-perkara yang berbeda. Fa innal musawata bainal mukhtalifati, karena apa? Menyamakan antara perkara-perkara yang berbeda itu adalah jaurun, adalah sebuah tindakan kecurangan. Layak tibihi al islamu, layak tibihi al islamu. Yang mana Pak? Agama Islam apa tidak mungkin membawanya. Wala yuhmadu fa'iluhu, wala yuhmadu fa'ilu, dan tidak mungkin apa? Dan tidak terpuji apa?
pelakunya. Menyamakan sesuatu yang berbeda itu adalah perbuatan curang, Pak. Itu apa? Agama Islam tidak mungkin apa? Datang membawa tindakan curang seperti itu, dan nanti pelakunya apa? Tidak akan dipuji. Ya. Itu Pak, itu apa? Itu yang nomor 3, menunjukkan apa? Menunjukkan adilnya, menunjukkan sempurnanya agama kita, agama Islam, baik secara akidah maupun syariatnya, ya. Ya gampangnya Pak ya, gampangnya ya. Kita punya anak 2, yang satunya masih sekolah TK, yang satunya sudah kuliah. Maka bukan perbuatan adil kalau semuanya dikasih uang 5.000. Ya toh? Saya kuliah uang sakunya 5.000, ya toh? Kan nggak adil itu namanya, ya. Loh katanya ya, yang betul itu adil itu ya sama rata ya Pak ya. Nah, itu keliru ya. Itu namanya nggak adil ya. Adil itu tidak harus sama ya. Baik. Itu apa Pak? Itu yang ketiga. Yang keempat, ya'muru bil amanati. Ya'muru bil amanati. Agama kita Pak itu memerintahkan untuk berbuat amanah Pak, dapat dipercaya. Wayanha anil khiyanati, dan melarang dari perbuatan khianat. Apapun juga ya, kita Pak ya, kalau mendapatkan amanah ya kita harus menjalankan, menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Contoh amanah kita di sini Pak, mahasantri, mahat ilmi, gitu. Antum itu punya amanah Pak. Apa Pak? Antum ingat ya, belajar ya toh, gratis ya toh, komitmen sampai selesai. Kok amin? Itu komitmen. Atau harus amanah. Al muslimu ala surutihim. Seorang muslim itu apa? Harus menunaikan syaratnya. Ya toh, antum gratis. Syaratnya apa? Komitmen sampai selesai. Berarti kalau nggak sampai selesai, antum harus ganti rugi. Ya toh. Harus ganti rugi ya. Kalau dulu Pak awal-awal ada hitam di atas putih, ya, mengganti, ya. Adapun sekarang kalau nggak ada, bukan berarti antum semau sendiri, ya toh. Kadang masuk, kadang tidak, ya toh. Itu namanya nggak komitmen, ya. Dilarang Pak, ya dilarang, khianat dilarang ya. Ya, harus istiqomah ya, baik ustadznya maupun santrinya. Lo ustadznya loh Pak, kalau izin aja cari badal ya, cari pengganti. Antum juga harus cari mengganti badal. Caranya bagaimana? Caranya antum ya dengan nyimak ini ya. Makanya kalau di mat ilmi yang lain Pak, ya toh, saya kasih contoh di Wonogiri ya Pak ya. Itu setiap KBM ini Pak ada daftar hadir polling Pak. Kehadirannya, absensinya itu mengisi polling di grup. Hadir, tidak hadir, udzur syar'i, ya toh. Kemudian apa? Ya. Nah, yang satunya apa Pak? Nyimak online. Nah, itu ya, karena apa? Di sana alhamdulillah aktif anunya apa? Live-nya. Sehingga apa? Demikian juga Pak nanti ketika ujian, ulangan, UTS itu juga ada online-nya, karena bahasanya sistemnya pakai Google Form. Ya, jadi apa? Baik yang hadir tidak hadir semuanya ikut ujian. Nah, jadi nggak beralasan saya nggak hadir Ustaz. Nah, seperti itu. Ya. Dan nanti ya nanti ada apa Pak?
ada presensi kehadiran. Seperti pernah sampaikan antum ya Pak ya. Di sana apa? Nanti pas itu terima rapot ya. Itu nanti ada pengumuman ya, siapa yang kehadirannya 100%. Nah, tidak pernah tidak hadir 100% ya. Dan tahun kemarin di kelas 1 Pak, itu yang 100% itu seorang dokter. Ya. Padahal apa? Dia juga buka praktek di rumah Pak. Ya. Artinya kalau antum alasnya sibuk kayaknya nggak bisa dimaklumi kayaknya ya. Kalau alasannya sih sibuk ya. Jangan dikira yang sibuk itu cuma antum. Emang dikira ustaznya nggak sibuk. Ya, lanjut ya. Kan? Kalau sana bayar Pak. Nah, lah itu mungkin ya salah satu biar lebih komitmen itu mungkin bayar itu mungkin ya. 50.000 Pak, ya 50.000 per bulan ya. Sepertinya itu kalau bayar itu lebih komitmen. Sepertinya loh ya. Sepertinya ya nggak menggampangkan izin gratis saja kok. Ya. Padahal antum harus tahu ya. Antum itu ya itu tadi sarannya tadi komitmen tadi ya, meskipun gratis ya ta, yang pernah saya sampaikan kepada antum ada yang biayai ya, ada donaturnya, ada muhsininnya ya, itu ya, baik muhsinin yang menanggung listriknya ya, operasionalnya dan lain sebagainya ya. Sudah kan ya, lanjut dikit ya, tip ya. Terus yang kelima, lah ini juga ini ya. Yang kelima, ya'muru bil wafa'i wa yanha 'anil ghadri. Ya'muru bil wafa. Ya. Agama kita itu memerintahkan untuk wafa, Pak. Menepati janji. Wa yanha 'anil ghadri. Lawannya menepati janji apa Pak? Ingkar janji ya, itu ya. Ya. Yang keenam ya, ya'muru bibiril walidaini wa yanha 'anil uquqi. Agama kita Pak memerintahkan apa? Untuk yakni berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu dan bapak, Pak. Ya. Yang pertama itu ibu, ya, baru bapak. Wayanha 'anil uquqi, dan melarang dari berbuat durhaka, ya. Ini agama kita, Pak, agama Islam, ya. Yang mana ya Islam sangat menaruh perhatian terhadap yakni berbakti kepada orang tua. Maka anak berharap ikhwan, dengan antum bergabung di Ma'had Ilmi Al-Ukhuwah, anak berharap antum menjadi ya orang-orang yang paling berbakti kepada kedua orang tua antum masing-masing, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Kalau antum orang Jawa, antum santri Ma'had Ilmi, anak berharap antum ya toh bisa bahasa Jawa. Kromo inggil kepada orang tua antum ya. Saya wajibkan ya toh. Saya wajibkan ya kalau antum orang Jawa. Kenapa? Di kita termasuk adab kepada orang tua itu boso ya toh. Boso. Kalau antum orang Jawa loh ya, kecuali kalau Pak Zainal ya toh. Bukan orang Jawa. Ya toh. Kalau yang lain masih orang Jawa ya toh. Termasuk birrul walidain, termasuk berbakti kepada orang tua itu apa? So, ya jangan sampai ya Pak, jangan sampai ya, ini jangan terjadi ya. Saya enggak semoga enggak terjadi di sini ya, santri Ma'had Ilmi. Kalau sama orang lain halus ya toh. Meripil ya. Meripil apa jenis Pak? Ya, itu ya. Tapi sama orang tuanya sendiri, bapak dan ibunya ya toh, malah nggak boso. Ini tidak selayaknya Pak ya. Orang yang pertama kali wajib kita bahasani yaitu orang tua kita ya.
Baik. Ya, demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini dulu ya. Belajar kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membuahkan amal soleh bagi kita sekalian, sehingga bisa menjadi bekal kita nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Naktafi bata qadar, nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.